Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom dan damai di hati. Kami sangat bersyukur karena di kesempatan saat ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bersama dengan suami di belakang layar, kami rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan mendiskusikan bersama tentunya pertanyaan-pertanyaan dalam MTPJ Minggu Berjalan, yaitu pada periode kapan ini ya? Akan kita lihat periode 18 Maret. Oke, 12 sampai 18 Maret yang ada tema mingguannya. Tema mingguannya ini iman jangan gugur ketika ditampi. Wah, rasanya menarik untuk dapat kita bahas bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Allah yang mengizinkan kami bertemu dengan berbagai ujian dan pencobaan dalam kehidupan. Tetapi Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami diuji, ketika kami menemui pencobaan, kami selalu percaya bahwa dengan beriman kepada Tuhan, maka kami melewati segala sesuatunya karena kami tahu Tuhan sekali-sekali pun tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam nama-Mu setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan telah ditaklukkan. Maka si jahat yang mau mencobai kami pun dapat ditaklukkan di dalam nama Tuhan. Maka Tuhan beri kami hikmat sehingga waktu ke depan dengan diskusi dalam pertanyaan MTPJ dapat kami pakai dengan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan langsung saja melihat pertanyaan-pertanyaan apa untuk MTPJ di minggu ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Sekali lagi Injil Lukas 22 ayat 24 sampai 38 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Percakapan Waktu Perjamuan Malam. Ya, mari kita lihat bersama, kita dengarkan apa pertanyaannya. Ya, ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa pemahaman saudara tentang iman jangan gugur ketika ditampi berdasarkan Lukas 22 ayat 24 hingga yang ke-38. Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk melihat latar belakang secara utuh dari Injil Lukas ini, itu sudah kami bahas berulang-ulang kali dalam video-video kami sebelumnya, dan akan kami bahas kembali ketika kami akan memposting renungan MTPJ di minggu berjalan ini. Namun sekedar gambaran bahwa penggunaan kata Theophilus sebagai tujuan dari Injil Lukas ini ditujukan untuk bukan hanya Theophilus dalam arti nama, tapi juga orang yang dikasihi Allah secara umum. Dan kita tahu bahwa memang pembaca dari kitab Injil Lukas ini adalah orang-orang non-Yahudi, sehingga mereka ini punya pengharapan ketika mereka mengalami penderitaan pergumulan, di mana sih Yesus yang akan datang menjadi penyelamat, Tuhan dan Raja dalam konsep pemikiran mereka. Sehingga memang Lukas banyak menjelaskan tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus, apa kehidupan Yesus, dan bagaimana sebenarnya kedatangan Yesus, Yesus yang datang dan Yesus yang hidup dalam karya dan pelayanannya. Maka kita melihat dari pertanyaan pertama ini berarti karena bicara tentang konteks, maka kita perlu baca dulu. Dalam mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu baca dulu teksnya, Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Baca teksnya. Maka kita akan ketemu yang pertama bahwa kondisinya ini memang ada pertengkaran di antara para murid. Ketika mereka sedang dalam perjamuan malam, mereka sedang makan bersama, dan ketika itulah ada percakapan yang
yang terjadi antara Yesus dan para murid ketika Yesus mendengar bahwa para murid ini sedang bertengkar mengenai siapa sih yang paling besar di antara mereka. Yang terbesar di sini mereka bicara siapa yang secara status mungkin atau secara kedudukan, secara posisi, secara kedekatan, secara kekariban paling spesial dengan hubungannya dengan Yesus. Paling dekat. Kalau rupa orang, siapa kang yang dekat tamang paling baik, siapa kang yang adalah guru pemurid kesayangan. Maka mereka mulai memperdebatkan hal ini, sehingga kemudian Yesus masuk dengan sebuah konsep pengajaran yang sangat berbeda dengan pandangan mereka. Bagi mereka, yang terbesar itu berarti yang paling dekat dengan Tuhan Yesus karena adalah guru. Atau kalau dia menyangkut siapa yang duduk ketika Yesus dibangkitkan, maka pasti yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya yang paling dekat. Menyangkut kedudukan. Maka Yesus memberi jawaban dan menegur dengan keras. Ini dorang pertengkaran ini dengan sebuah konsep yang begitu berbeda dari pandangan para murid. Karena dia bilang, yang terbesar di antara kamu ialah yang justru menjadi pelayanmu. Nah, ini hebatnya ya. Yang paling besar bukan yang DP tanpa duduk atau DP kedekatan, tetapi yang mau menjadi pelayanmu, menjadi hamba berarti ya. Menjadi seorang pelayan kan seorang yang memberi dirinya melayani siapa yang menjadi tuannya. Nah, kita lihat kalau dari pertanyaannya sebenarnya itu menunjuk mulai dari ayat 31. Di sini Tuhan Yesus bilang begini, Simon, Simon, ini menunjuk pada Simon Petrus ya, satu dari 12 murid. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata kamu di sini ini dari bahasa aslinya humas yang berarti jamak atau banyak orang. Jadi dipakai kata Simon, Simon di awal, tetapi tujuan Yesus berbicara untuk seluruh murid bahwa iblis itu di sini telah menuntut. Bisa kata lainnya meminta. Jadi iblis meminta agar supaya ke-12 rasul ini, murid-murid Tuhan ini, itu dapat ditampi, artinya mengalami yang namanya proses penyaringan. Yang iblis mau supaya dorang ini tidak ikut Yesus sampai pada kesudahannya, tidak bertahan dalam kesetiaan. Iblis tahu betul bahwa dorang kok dekat dengan Yesus. Coba kalau dalam pencobaan. Jadi dia di sini meminta, iblis pun meminta. Lihat, iblis telah menuntut, iblis meminta untuk menampi. Nah, kalau menampi itu sama dengan orang sekarang, orang jabat tapis beras. Jadi ketika orang tapis beras yang masih kotor, mungkin dari agak kotor dari karung, kita goyang, kemudian orang lempar dengan harapan agar supaya yang DP kotor-kotor itu terbuang atau terpisah dengan DP abu, DP batu, terpisah dengan DP beras. Nah, menampi di sini iblis maksudkan dengan banyaknya pencobaan. Jadi iblis itu tugasnya mencobai, dia mau coba-coba dengan anak-anak Tuhan termasuk para rasul. Maka dia berharap iman mereka gugur ketika di situ. Tetapi pertanyaannya, bagaimana orang pemahaman iman itu tidak gugur sekalipun ditampi, begitu kan? DP pertanyaan, kalau orang baca sama-sama ya, apa pemahaman saudara? Maka saya sendiri melihat adalah di sini jelas sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan ya, bahwa iman dari para rasul, Simon di dalamnya ini ada di dalam satu jaminan pertolongan Tuhan. Karena ayat 32 bilang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan sekarang dia secara tunggal, jika engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Karena di sini Yesus mau bilang tentang Simon yang mau menyangkal dia kan, sebelum ayam berkokok 3 kali. Jadi dia mau menunjuk, dia bicara untuk banyak, tapi dia juga menunjuk kepada Simon secara spesifik. Tetapi menarik, iblis minta, menuntut agar supaya murid-murid ditampi, tapi Tuhan juga minta, Tuhan juga mendoakan para murid untuk jangan sampai gugur imannya. Maka jawaban satu-satunya adalah bagaimana sih tentang iman itu pribadi dari para murid yang sudah menyaksikan bersama-sama kurang lebih 3 tahun siang malam belajar dari Tuhan Yesus. Apakah itu cukup? Ternyata juga tidak menjamin kedekatan dan kehidupan setiap hari seperti itu. Karena iman ini bicara sesuatu yang sangat penting ya. Kalau saya ajarkan kepada murid-murid saya dari kata pistis, itu berarti menaruh sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya Yesus sebagai objek dari iman itu. Rasanya seperti itu yang dapat dijawab khusus untuk pertanyaan yang pertama ini. Ya, saya rasa cukup ya jawabannya, dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Mengapa iman dapat menjadi lemah bahkan gugur ketika ditampi? Iya, menyambung dari pertanyaan nomor 1 ya, bahwa itu tergantung kepada kita. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan taruhkan kita iman, apakah iman kita itu bertumbuh dengan sepenuhnya mengandalkan Tuhan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa gugur ketika ditampi? Ya, karena bicara dengan alat penampi ini kan bicara tentang pergumulan kehidupan, tantangan kehidupan. Sehingga kalau kita taruh objek iman kita, misalnya pada manusia, yang ada orang kecewa. Ketika kita taruh objek iman kita itu pada harta benda, selagi ada harta aman dan terkendali, maka ya rasanya akan aman-aman saja. Tetapi kalau kita taruh objek iman kita kepada Tuhan Yesus, maka di situ kita akan mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan. Mengapa mudah sekali gugur? Itu saat iblis goyang sama dengan data tapis beras, itu sama dengan orang ada di pergumulan, orang mulai bilang begini, orang tidak jadikan Yesus ya objek imannya, orang mulai bilang begini, tapi harta kekurang, aduh apakah orang-orang sudah meninggalkan kita? Dia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ya ada pergumulan sedikit langsung meninggalkan Tuhan. Ada tantangan sedikit yang mungkin dalam kesulitan ekonomi, kalau dia lihat orang menawarkan sesuatu secara materi, ya langsung akan seperti itu. Apalagi kalau cuma gara-gara cinta ya, realita anak muda. Cuma gara-gara kita cinta dia, saya relakan imanku ya, jual Yesus dan sebagainya. Betul. Itu salah satu karena contoh jabatan realita. Juga kalau konteks ini bakal lain karena kedudukan. Kan dia lihat, harus akan mendapat jabatan, tapi konsekuensinya aku harus pergi dengan ini dan kemudian meninggalkan Yesus. Dan dia bilang, aduh kalau sudah dapat jabatan so kaya, apalagi kok mau kurang. Dan rasa-rasanya keselamatan itu bukan sesuatu yang besar lagi ketika otak so penuh dengan objeknya so adalah uang dan kekayaan. Salah satunya Yudas ya. Gara-gara uang dia jual Yesus ya. Jadi harta, jabatan, kedudukan, cinta, banyak hal ya yang membuat kita iman. Nah, boleh pakai. Ini berlanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya orang beriman dapat lolos dari tampian iblis ya? Tadi ini kan pertanyaan kedua dan berlanjut bagaimana caranya orang bisa lolos ya, atau tetap beriman lah dari tampian iblis ini ya. Jadi memang kehidupan beriman itu adalah, kalau iman itu kan kata kerjanya percaya. Berarti kehidupan beriman itu adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya ajarkan bahwa ada iman yang menyelamatkan, itu disebut saving faith. Yang pertama dari iman yang menyelamatkan itu, dia percaya betul bahwa firman adalah kebenaran. Firman adalah isi hatinya Tuhan. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, dia selalu tahu bahwa objek imannya itu adalah Tuhan. Dan yang ketiga, dia selalu tahu bahwa keselamatan dikerjakan satu-satunya hanya oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau punya iman yang menyelamatkan seperti ini, maka ada hal apapun
dia tetap tahu kok hidupnya itu aman di dalam Tuhan. Pergumulan, tantangan, iblis mau goyang bagaimana rupa, iblis mau tampis sedemikian rupa, tetapi dia akan menikmati adanya pergumulan demi pergumulan karena dia tahu kalaupun dia dalam keadaan susah hati, tempat dia datang itu kepada Tuhan. Jadi berserah penuh kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan pun sebenarnya tidak ada jaminan untuk lepas dari namanya berbagai persoalan dan pergumulan. Tetapi bedanya orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak, yang tidak itu ketika berhadapan dengan pergumulan bisa saja menyalahkan Tuhan. Tetapi orang yang beriman, yang betul-betul mengandalkan Tuhan, ketika dia bertemu dengan pergumulan, maka dia tahu Tuhan sedang menguji dia untuk naik ke level berikutnya. Jadi saya tuh suka bedakan pencobaan itu datangnya dari si jahat atau iblis. Sedangkan ujian itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak membiarkan dirinya dicobai. Dia menguji sehingga yang ada itu ujian naik kelas, bukan pencobaan naik kelas. Tetapi kadangkala ujian dan pencobaan itu datang bersama-sama. Di saat Tuhan sedang menguji kesetiaan anak-anaknya, iblis pakai waktu itu untuk mencobai supaya tujuannya kan satu, iblis mencobai supaya manusia jauh dari Tuhan. Tuhan menguji supaya manusia makin dekat kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bangun kehidupan rohani. Jadi disiplin rohani itu banyak. Salah satunya ada solitude saat teduh, bagaimana kita berdoa, berpuasa, beribadah, melayani, melaksanakan penginjilan dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan Yesus sebenarnya. Ketika mereka diuji, tadi iblis menuntut, Yesus sudah berdoa untuk murid-muridnya. Jadi doa itu salah satu hal yang harus orang lakukan supaya orang lolos dari tampian iblis ini percayalah, murid-murid yang tiap hari saja dengan Yesus itu masih diminta oleh si iblis untuk dapat ditampi. Apalagi orang yang kalau pergi ibadah, puji Tuhan setiap hari Minggu, kemudian tidak punya waktu saat teduh dan sebagainya. Akan sangat banyak. Tetapi apakah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya disiplin rohani yang baik? Rasanya cukup. Waktunya sudah panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, terima kasih tentunya kami merekam video ini sudah sangat tengah malam, Bapak Ibu Saudara, karena selesai dengan pelayanan, tapi ada 3.000 lebih jemaat kami di YouTube dan salah satunya adalah Bapak Ibu, dan karena itu kami berusaha untuk dapat memposting ini sesegera mungkin. Dan ini pertanyaan MTPJ ini kan kami jawab dalam pemahaman kami dan Bapak Ibu dan bisa sangat terbatas Bapak Ibu bisa. Karena ketika kami buat video ini bukan berarti kami lebih baik, apalagi lebih jago, lebih pintar, sama sekali tidak. Kami sangat terbatas. Sama-sama karena belajar. itu kami melihat dari perspektif kami yang sangat terbatas sesuai dengan basic ilmu kami ketika kami mempelajari teks-teks ini dan melihat di konteks kacamata kami yang terbatas. Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan sesuai dengan konteks di mana Bapak Ibu berada dalam pemahaman sebagaimana kami sampaikan, bisa jadi salah satu referensi. Oke, kita akan berjumpa kembali. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Kami menyadari betul kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami minta hikmat dan penjagaan Tuhan agar supaya kami boleh melaksanakan setiap pelayanan kami, setiap tanggung jawab kami itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan ampuni kami jikalau seringkali kami menyakiti sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa dengan kata-kata dan perbuatan kami. Kami minta Tuhan berbelas kasihan, beri kami hikmat dan kemampuan untuk menyampaikan apa yang membangun orang lain, menguatkan orang lain, terlebih ketika kami bertemu dengan pergumulan dan tantangan, maka kami boleh jadikan itu batu loncatan kami untuk naik kelas, naik level, untuk lebih lagi melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkati semua pendengar dalam keadaan apapun, Tuhan bersama menolong, menghibur, menguatkan, menyembuhkan. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.